Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang rasa syukur itu kita buktikan, kita wujud nyatakan dengan senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita mau untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai kita umatnya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak kita akan diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentu ingin menjadi orang yang beruntung. Baik itu beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk menjadikan diri kita ini termasuk orang-orang yang beruntung secara hakiki, bukan beruntung secara majasi. Karena ada orang yang menganggap bahwa keberuntungan itu, keberhasilan itu adalah pada banyaknya harta. Namun ternyata justru harta yang banyak kadang-kadang sering melupakan orang dari ketaatan kepada Allah. Sejarah mencatat ada seorang yang bernama Qarun, dan dia ini kaya raya. Namun akhirnya Allah Ta'ala menenggelamkan dia bersama hartanya karena kesombongannya. Ada orang yang menyangka bahwa keberhasilan itu adalah ketika dia bisa meraih pangkat dan jabatan. Tetapi ada juga orang yang karena pangkat dan jabatannya itu justru dia semakin berada dalam kesombongan. Sejarah mencatat ada seorang yang bernama Fir'aun, ada seorang raja yang bernama Namrud. Ya, semua ini adalah orang yang punya pangkat dan jabatan, namun pada akhirnya dia tenggelam oleh kesombongannya itu. Maka ternyata kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya harta atau tingginya pangkat dan jabatan. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita belajar bagaimana sih sesungguhnya orang yang berbahagia dan beruntung itu menurut keterangan Al-Quranul Karim. Yang pertama, orang yang beruntung itu adalah mereka-mereka yang senantiasa istiqomah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Senantiasa mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mereka itu mau menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan.
orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka ketika kita itu mengajak saudara kita untuk berbuat kebaikan, misalkan untuk kita ajak menghadiri majelis-majelis ilmu, seperti tadi takmir mengumumkan ada pengajian halal bihalal, kemudian banyak orang yang mengikutinya, maka kita akan mendapatkan aliran pahala dari banyak orang yang mengikuti itu. Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang ia itu menjadi sponsor kebaikan, artinya kebaikannya itu diikuti oleh banyak orang, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia lakukan plus pahala dari sebanyak orang yang mengikuti kebaikannya. Maka ini orang yang beruntung. Ini orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang nanti di akhirat ia itu ketika dihitung di hari perhitungan amal, ditimbang amal perbuatannya di yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, maka lebih banyak amal kebaikannya daripada amal kejelekannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal waznu yawma idil haq." Dan hari pertimbangan amal itu adalah kebenaran. Faman sakulat mawazinuh, maka barang siapa yang ketika itu berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah mereka yang ketika di dunianya ini dia gemar mengumpulkan amal-amal kebaikan yang nanti akan bisa memperberat timbangan mizan di ketika dia berhadapan dengan peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seminimal mungkin dia menghindari perbuatan-perbuatan yang akan bisa menjadi beban nanti di akhirat. Ini orang yang beruntung. Sehingga kehidupan dunia ini dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan. Yang oleh Rasulullah dikatakan itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pinter, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau mendefinisikan, memberikan tarif terhadap orang-orang yang pinter, al-kayyis bahasa hadisnya. Nabi tidak mengatakan mereka-mereka yang tingkat keilmuannya tinggi, kesarjanaannya di sekitar namanya itu berenteng, bukan itu orang yang pintar, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-kayyis, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yakni mereka-mereka yang di dalam kehidupan dunia ini mereka bisa mengalahkan hawa nafsunya, mereka bisa menyetir hawa nafsunya, tidak terlena, terperdaya dan terpesona oleh kehidupan dunia. Wa amila lima ba'dal maut, sekaligus mereka itu gemar mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik yang kelak akan dinikmati hasilnya di hari akhirat. Maka mereka jadi orang yang beruntung. Yang ketiga, agak saya percepat karena terbatasnya waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang mengimani dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada jalan kebaikan, tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan keselamatan selain kita itu ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyyi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil." Sampai akhir ayat. Ditutup ayat ini dengan Allah Ta'ala, "Ulaika humul muflihun." Orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yakni baginda Rasulullah SAW, yang berita tentang Rasulullah ini sudah dikhabarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Yang keempat, yang terakhir, orang yang beruntung adalah orang yang dalam hidupnya ini senantiasa mereka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya hanya ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain mau memuji atau mencaci, tidak ada urusan. Orang lain mau memberikan apresiasi atau mau mengkritisi, tidak ada urusan. Yang penting tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat nomor 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah." Itulah orang-orang yang mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku bahkan matiku semua hanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Maka orang yang seperti ini ada jaminan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 38, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita bersama. Menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah semua karena keterbatasan kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan. Wa Allahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma sallimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Allahumma sallimna min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.